Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk bagaimana cara melakukan prosedur penyetelan katup. Terlebih dahulu kita kenali dulu komponen-komponen yang nantinya akan berguna pada saat kita melakukan penyetelan katup. Pada saat penyetelan katup ada istilah-istilah yang perlu kalian ketahui adalah salah satunya adalah top kompresi. Dalam penyetelan kali ini kita menggunakan mesin yang menggunakan 4 silinder, yaitu terdiri atas 4 silinder. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau menentukan silinder 1, 2, 3, dan 4? Silinder 1, 2, dan 3, 4. Silinder 1 berada di dekat kipas pendingin. Jadi kita urutkan. Ini adalah silinder nomor 1 atau kabel busi nomor 1. Kemudian kabel busi nomor 2 atau silinder 2. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Yang pertama adalah kalian harus ketahui dulu tanda-tanda yang nantinya akan digunakan pada saat melakukan penyetelan katup. Baik, kita akan tunjukkan bagaimana cara mengetopkan. Top adalah istilahnya adalah memposisikan torak berada pada titik mati atas atau bagian paling atas, titik mati atas. Nah, di sini ada bagian coakan pada puli. Kita coba untuk memutarnya menggunakan kunci ring 19. Arah putarnya adalah searah jarum jam, tidak boleh berlawanan jarum jam, karena nanti ketika kita memutar berlawanan jarum jam maka akan mengendorkan baut puli ini. Di sini ada tanda coakannya. Kita cari dulu coakan ya. Ini ada banyak coakan. Kita gunakan coakan yang bagian dalam. Kita cari coakan yang bagian dalam. Baiklah, kita akan menunjukkan bagaimana cara mengetopkan dan tanda-tanda yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah untuk mengetopkan, ada coakan yang ada pada puli, harus luruskan dengan tanda pengapian yang ada pada blok silinder. Coakan yang digunakan adalah coakan yang bagian dalam. Ini harus lurus di angka 0. Nah, setelah kita luruskan, berarti posisi silinder nomor 1 dan silinder nomor 4 berada pada titik mati atas. Nah, selanjutnya kita akan coba terangkan apakah posisi coakan yang ada pada puli lurus dengan angka 0 ini berada pada top 1 atau berada pada top 4. Bagaimana perbedaannya? Coba kita lihat ciri-cirinya. Apakah kendaraan ini pada posisi top 1 atau top 4? Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat pada arah rotor. Nah, untuk melepasnya kita harus memegangnya pada ujung. Jangan pada saat melepas kabel busi kita menariknya di bagian kabelnya. Kemudian kita kendorkan klepnya. Nah, seperti ini. Rotor menghadap ke busi nomor 2. Ini salah satu ciri kijang super atau kijang, yaitu untuk top 1 itu rotor menghadap ke busi nomor 2. Tetapi untuk jenis yang lain ini tidak bisa menjadi patokan. Jadi patokannya adalah ketika rotor pada top 1, rotor itu harus menghadap ke kabel busi nomor 1. Ini kabel busi nomor 1. Nah, ini kabel busi nomor 1. Nah, kalau kita luruskan seperti ini, maka untuk top 1 ini
lurus dengan kabel busi nomor 1. Nah, terus kalau top 4 gimana? Ya, top 4 rotor akan menghadap atau lurus di kabel busi nomor 4. Ya, ini 1 3 4 2. 1 3 4 2 adalah urutan pengapian pada kendaraan 4 silinder. Ya. Di sini ada urutan pengapiannya pada distributor. Di sini ada angka tulisan 1 3 4 2. Berarti urutan pengapiannya adalah 1 3 4 2. Nah, bagaimana cara mengetopkan 4? Ini kita putar ya puli, sehingga coakannya itu ketika kita putar 360 derajat, coakannya itu akan kembali lagi di angka 0. Nah, akan kembali di angka 0. Nah, ini seperti ini. Setelah kita putar 360 derajat, akan kembali ke angka 0. Akan ada perbedaan. Ini sekarang rotor menghadap ke kabel busi nomor 4. Berarti kendaraan ini sudah ditopkan 4. Ya, top 4 ini artinya adalah pada silinder nomor 4 ini torak berada pada titik mati atas dan pada saat langkah kompresi. Karena posisi torak kalau berada di titik mati atas ada 2. Kemungkinan yang terjadi adalah langkah buang dan langkah kompresi. Nah, kalau sudah di top 4 kan berarti silinder nomor 4 ini berada pada langkah kompresi. Nah, kalau kita ingin mengembalikan lagi ke top 1, maka harus diputar 360 derajat. Maka rotor ini akan kembali menghadap ke kabel busi nomor 1. Berarti silinder nomor 1 berada pada langkah kompresi. Jadi kesimpulannya, kalau top 1 berarti silinder nomor 1 toraknya berada di titik mati atas pada saat langkah kompresi. Kemudian kalau top 4 berarti silinder nomor 4 berada di titik mati atas ya pada saat langkah kompresi. Ini adalah salah satu ciri dari top 1 dan top 4. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ujian, nanti latihan pagi dari pagi sampai kita maksimal libur, habis itu langsung ujian. Karena ujian dari kemarin itu kita pertemuan latihan terus, praktek kalian sudah kayak narasi sudah bisa, sudah ngomong sudah bisa, operasional. Dan ciri yang lain, ini adalah sudah pada posisi top 4 ya, karena rotor ini menghadap ke kabel busi nomor 4. Ke kabel busi nomor 4. Ciri-ciri yang lain adalah kita lihat karena silinder nomor 4 pada saat langkah kompresi, maka kedua katup pada silinder nomor 4 ya, dalam keadaan tertutup semua. Bagaimana cara kita mengetahui dalam keadaan tertutup semua? Yaitu kita lihat pada push rod-nya. Lihat dari push rod-nya, kalau bergerak seperti ini, berarti push rod-nya kalau push rod-nya ini bisa berputar, maka push rod-nya dalam keadaan bebas. Kalau push rod dalam keadaan bebas, maka push rod ini tidak dalam keadaan mendorong rocker arm. Sehingga pada saat ini posisi katup in dan posisi katup X atau pada silinder nomor 4 dalam keadaan langkah kompresi, yang mana katup in dan X-nya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini cukup mudah, yaitu coba kita lihat bagian yang ini adalah intake manifold. Bagian atas adalah intake manifold.
di mana intake manifold adalah sebagai dudukan dari karburator. Ini adalah intake manifold. Kemudian bagian bawahnya adalah exhaust manifold atau saluran buang yang terhubung dengan knalpot, Nah, ini adalah kita bisa dengan mengetahui saluran intake manifold dan exhaust manifold, kita dapat mengetahui mana katup in dan katup X dengan cara meluruskan. Misalkan ini adalah silinder nomor 1, kemudian ini silinder nomor 2, ini silinder nomor 3, dan silinder nomor 4. Untuk silinder nomor 1 yang katup in-nya adalah yang lurus dengan intake manifold atau saluran masuk. Berarti ini adalah katup in. Nah, kemudian katup X-nya yang mana? Yang lurus dengan exhaust manifold. Ini katup X. Kemudian silinder nomor 2 untuk katup in-nya yang mana? Yang lurus dengan intake manifold. Kemudian X-nya nomor 3 adalah X-nya adalah yang exhaust manifold, ya. In-nya yang ini. Kemudian silinder nomor 4 untuk intake manifold yang lurus, untuk katup in yang lurus dengan intake manifold. Kemudian yang X-nya adalah ini. Jadi in-nya adalah untuk nomor 1 yang ini, untuk X-nya ini. Nomor 2 in-nya ini, X-nya ini, dan seterusnya. Kita dengan melihat, dengan meluruskan saluran intake manifold, kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi mana katup in dan katup X-nya. Nah, sekarang pada saat kita menyetel katup pada masing-masing silinder adalah cari mana katup yang dalam keadaan tertutup. Karena kalau kita menyetel pada bagian katup yang sedang terbuka, maka tidak mungkin mempunyai celah, karena posisi rocker arm berada pada posisi menekan katup. Nah, maka bagaimana cara mengetahui pada saat kita menyetel katup in dan katup X-nya? Yaitu dengan cara tadi, seperti tadi, yaitu dengan memutar push rod-nya. Kalau push rod dalam keadaan bebas seperti ini, berarti dia itu push rod-nya itu dalam keadaan tidak menekan rocker arm. Ini rocker arm-nya, sehingga rocker arm ini tidak juga menekan katup, sehingga punya celah. Nah, kita identifikasi mana yang perlu disetel pada saat top 4. Nah, pada saat top 4. Nah, ini untuk top 4, karena silinder nomor 4 dalam keadaan kompresi, ini bisa dipastikan bahwa kedua katup ini dalam keadaan tertutup, sehingga semuanya bisa disetel. Nah, kemudian yang lain, bagaimana cara mengetahuinya? Itu kalau silinder nomor 1 dalam keadaan langkah kompresi, silinder nomor 4 berada pada akhir langkah buang. Kalau akhir langkah buang ini pada silinder nomor 1 ini terjadi overlap. Maksudnya overlap adalah kedua katup ini akan dua-duanya dalam posisi terbuka. Nah, yaitu ketika akhir langkah buang, katup X ini akan terbuka dan katup in ini akan mulai terbuka, sehingga terjadi dua-duanya pada posisi overlap ini dua-duanya terbuka, sehingga untuk top 4 silinder nomor 1 tidak boleh, dua-duanya tidak boleh disetel. Nah, sekarang tinggal dua, mana yang perlu disetel, katup in-nya atau katup X-nya, yang silinder nomor 2 dan nomor 3. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memutar. Kita mutar seperti ini. Nah, pada saat top 4 ini kencang. Ya, ini kencang. Yang ini bisa berputar. Nah, maka yang dalam keadaan terbuka adalah katup X-nya. Pada silinder nomor 2 adalah X-nya pada saat kita mengetopkan 4. Kemudian nomor 3 kita putar. Ini kita putar. Nah, ternyata pada silinder nomor 3 yang bebas adalah di katup in-nya. Maka yang disetel adalah katup in-nya. Nah, katup in-nya. Nah, jadi pada saat top 4 yang disetel katup in dan X pada silinder nomor 4, katup in pada silinder nomor 3,
katup X pada silinder nomor 2. Ini yang perlu di setel pada saat top 4. Kemudian kita bedakan setelah kita topkan 1. Coba kita topkan 1, kita putar searah jarum jam 360 derajat sehingga posisi coakan di bagian dalam puli ini lurus kembali di angka 0 pada tanda pengapian yang berada pada blok silinder. Nah, seperti ini sudah lurus. Rotor sudah menghadap ke kabel busi nomor 1 atau di busi nomor 2. Nah, sekarang coba kita lihat. Pada saat top 1, ini silinder nomor 1 dalam keadaan kompresi. Nah, bisa diputar semua. Berarti pada saat top 1, katup in dan katup X pada silinder nomor 1 bisa di setel. Nah, kemudian yang nomor 2 kita putar coba. Nah, ternyata yang kencang adalah yang bagian X. Berarti pada saat top 1 yang perlu disetel adalah katup in. Untuk katup 3, untuk silinder nomor 3 yang bisa berputar adalah lurus dengan X. Berarti yang disetel adalah pada saat top 1 yang disetel adalah katup X-nya. Kemudian silinder nomor 4 ini tidak boleh disetel karena kebalikan yang tadi. Pada saat silinder nomor 1 langkah kompresi, pasti silinder nomor 4 dalam keadaan akhir langkah buang. Dimana pada saat akhir langkah buang, silinder nomor 4 ini terjadi overlap. Dua-dua katup ini terbuka sehingga tidak boleh disetel. Nah, bagaimana cara penyetelannya? Kita gunakan filler gig, yaitu untuk standar spesifikasinya untuk katup in itu adalah 0,20 dan katup X adalah 0,30. Ya, untuk katup in 0,20 dan katup X 0,30 mili. Ya, 0,20 dan 0,30 mili. Kenapa katup in ini celahnya lebih kecil? Karena katup ini celahnya lebih kecil karena supaya pembukaan katup masuk ini lebih lebar sehingga bahan bakar yang masuk akan lebih banyak. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara penyetelannya. Kita gunakan obeng positif. Bisa juga kita menggunakan obeng negatif. Nah, karena baut penyetelnya menggunakan coakan strip. Kalau ini coakan plus. Nah, kalau coakan plus seperti ini bisa menggunakan obeng positif. Kalau seperti ini kita bisa menggunakan obeng negatif. Ini adalah mur penyetel, kemudian ini adalah baut penyetel. Baut penyetel. Untuk cara penyetelannya itu misalkan saja kita contohkan kita mau menyetel katup in. Nah, katup in. Nah, ini dipastikan lagi. Ini adalah katup in dan pada posisi tertutup. Ya, pada saat posisi tertutup. Nah, sekarang caranya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita kendorkan dulu. Kita kendorkan mur penyetelnya dulu yang ini menggunakan kunci ring 12. Nah, ketika kita mengendorkan, ini posisi obengnya itu harus ditahan sehingga baut penyetelnya tidak ikut berputar seperti ini. Baut penyetelnya, kemudian kita tahan obengnya sehingga baut penyetelnya tidak ikut berputar bersama dengan mur penyetel seperti ini. Oh, ini sudah tercapai. Nah, kita kendorkan dulu. Nah, kita kendorkan seperti ini sehingga celah antara rocker arm dan katupnya ini ada sedikit lebar. Nanti kita masukkan filler gig untuk ukuran katup in yaitu 0,20 mm. Kita pilih, ini adalah ukuran
0,20. Untuk ujian nasional itu serama. Tidak ada ujian nasional. Ini untuk 0,20 digunakan untuk celah katup in dan 0,30 untuk digunakan untuk menyetel celah katup X. Nah, seperti ini. Ini ketika kita sudah kendorkan, nah kita ini celah yang kita ukur. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, posisi dari filler gignya dan kunci ringnya ini dilepas saja, nggak masalah, nggak akan jatuh karena ada obengnya yang kita. Ini sambil kita geser-geser, ketika sudah ada tahanannya, kemudian yang kita lakukan adalah kita tahan obeng minnya, kemudian sambil kita kencangkan mur penyetelnya. Kalau belum sesuai, geser-geser lagi. Nah, ini terlalu kencang, kalau seperti ini terlalu kencang, jadi masuk tapi dilepas sulit. Nah, kita kendorkan. Nah, seperti ini. Bisa masuk tapi masih bisa geser-geser. Nah, kalau ini sudah sesuai, ini tahan sehingga celahnya nggak berubah. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa masuk tapi ada tahanan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih ya. Jadi kalau filler gig bisa masuk seperti ini, tetapi ketika kita tarik agak seret ya, berarti menunjukkan bahwa celah antara rocker arm dan katup ini sudah sesuai. Ya. Kita benar-benar kencangkan mur penyetel ini sehingga pada saat mesin ini hidup maka celahnya nggak berubah. Nah, biasanya kalau ini tidak kencang, maka ketika mesin hidup mur penyetelnya ini akan longgar kembali sehingga celah yang kita setel ini akan bisa berubah. Kita kencangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sesuai. Nah, sekarang bagaimana cara menyetel katup X? Sama seperti tadi. Itu tapi bedanya adalah kita setel dengan celah 0,30. Nah, 0,30. Jadi yang disetel pada saat top 1 in X silinder nomor 1, katup in untuk silinder nomor 2, katup X untuk silinder nomor 3, dan untuk in dan X pada silinder nomor 4 tidak kita setel karena pada posisi ini terjadi akhir langkah buang atau pada saat top 1 ini silinder 4 dalam keadaan katupnya dalam keadaan overlap. Mungkin itu saja bagaimana cara menyetel katup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.